Kubayangkan orang timur 5 orang mengelilingi gerobak keripik. Kayaknya bukan keripik. Keripik ubi kayu. Masa orang timur mau repot? Tidak mungkin dong. Jadi narkops itu. Tapi kau tahu Him punya nama samaran waktu SMP? Dia punya nama samaran tuh Brotex. Saya baru tahu nih. Saya baru tahu. Kau harus tahu. Brotex. Abang Brotex. Sabar dulu. Pemirsa, ada laut bersih di Bandar. Mari kemari, mari ke Mama Tari. 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 Yo ma. Yeah. Halo saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kaks Production. Saya Yasir Neneama. Diduga melakukan kekerasan 2 pria asal Nusa daerah Timur tengah dilakukan pengejaran oleh polisi. Saat ini polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap 2 pria dengan ciri-ciri sebagai berikut saudara. Jadi jika Anda melihat 2 pria ini di sekitar Anda, harap segera menghubungi polisi. Informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, 2 pria yang diduga melakukan tindakan kekerasan ini, yang pertama adalah 1 orang pria dengan tubuh agak sedikit gendut di bagian perut terutama, kemudian berambut keriting dengan gaya selengean. Ini informasi yang kami dapatkan. Kemudian pria yang kedua adalah ciri-ciri yang menurut pihak kepolisian ini adalah ciri-ciri mutlak, yaitu telapak tangan hitam mutlak. Maaf saudara, saya harus menahan tertawa saya, namun ini adalah ciri-ciri dari kedua pelaku kekerasan yang tengah dicari oleh polisi. Dan hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mencari keberadaan kedua pria asal Indonesia Timur ini. Jadi bagi Anda yang melihat kedua pria tersebut, begitu, harap segera melapor ke pihak kepolisian. Lapor ya. Breaking news dari Kaks Production. Untung kau kasih berita di masyarakat. Iya, kalau tidak masyarakat tidak tahu. Kalau tidak masyarakat Untung tidak kita tahu. lolos tapi tadi ya. Untung lolos sekali. Kalian dari mana? Kita lari cepat. Lari tadi. Coba kita lihat lu telapak tangan dulu. Hitam. Tadi itu ciri-ciri polisi. Bos putih nih bos. Oh iya putih ya. Putih itu begini bos. Iya sih. Iya sih. Lolos dari kejaran anjing. Oh kejaran anjing. Anjing kejarin tadi. Oh bukan karena dikejar polisi ya? Tidak ada. Oh tidak ada apa-apa. Oh belum pernah dikejar polisi ya? Belum lah. Oh dia sudah pernah. Oh pernah. Kapan biadab? Dia sudah pernah. Sedikit lagi dia masuk beritanya kok Oh itu. begitu. Terus kalian bawa apa terang bulan itu? Tempat namanya terang bulan. Terang bulan. Terang bulan. Masih sidang sini tuh. Kita ini masuk makan enak-enak baru ada tamu lagi. Tunggu ya Sir. Ya kan kita Oke, tidak tahu oke, ada siap. tamu. Kita Kita tidak tahu. masuk-masuk langsung main pintu ini tidak pernah dikunci kan. Oh begitu. Ya, tamu masuk-masuk saja. Kakak sehat-sehat ya? Sehat. Wih, gokil. Bang Ari cepat. 1 saja ya, sisanya buat kita. Wih. Tenang. Ya Sir, pas kau WhatsApp tadi mau datang ke sini tuh, saya langsung beli terang bulan. Sampai anak ini pasti dia rindu terang bulan sekali. Iya. Kau lihat, kalau orang lain datang sini kami kasih sagu. Terus? Iya tuh. Iya. Kue putar yang keras-keras, tapi kalau orang timur yang datang di sini kami Mewah. Mewah. lembut-lembut. Iya betul. Kita sudah capek lah terlalu menggigit itu dari kecil ya. Tapi Betul. biasanya ya, ini cuma kayak seremoni apa ya, kayak persyaratan saya. Yang kasih habis dia sendiri. Oh nanti. gitu. Nanti dia yang kasih habis sendiri. Tapi saya bisa makan ini. Bisa makan. Mau minum juga? Tidak ganti. Rebus air dulu. Nanti. Rebus air. Oh bisa kok di situ. Kau rebusnya Iya. sekarang? Rebus dulu ya. Kau rebus dari sekarang. Siap, harus bakar ini lagi. Wih. Ini dapur tengah-tengah ada. Sabar dulu, kau lihat kasih tunjuk ke puparan ke penonton. Masa foto? Kenapa? Terbalik itu. Iya begini. Maksudnya pegangnya kan begini. Yang uang 1.000 tuh. 1.000 tuh. Gini. Saya masuk dulu. Sudah bagus nih. Lanjut. Kamu doa. Jadi kita tunggu minuman. Mau tunggu minuman? Belum nih. Iya, makan terang bulan itu harus pakai minum. Oh ini sudah masak ini. Ya. Lu ada masak apa itu? Ada masak manggis dengan ikan.
Manggis dengan ikan teri nih. Oh iya. Baik, itu paling enak. Ini resep baru nih. Manggis pakai ikan teri. Buta huruf. Buta huruf. Teh, siapa teh? Teh, beta teh. Oke. Abang air putih 3 gelas, konten ini sehat loh. Air putih hangat, itu. air hangat. Iya. Biasanya percaya kalau ada air putih. Air putih. Ada di bau-bau begitu. Mungkin. Mungkin. Abang kita tidak ada apa-apa cuma ini saja. Tidak apa-apa, aman. Iya, cuma ini maaf ya. Ini saya punya. Iya. Tapi kita semangat sekali karena hari ini kita kedatangan Yasir. Yasir Neneama. Abang Yasir. Abang NTT? Iya. Kok bisa? Kupang Flores. Floresnya mana? Flores Timur, Larantuka, Lamagera. Adonara. Oh di Adonara. 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 Oh. Ih, kakak dorong ini. Kakak tipe saya terus celana jatuh. Kalau itu logat orang Manggarai. Manggarai. Siapa Pak Guru tuh? Pak Itu Guru. orang Manggarai itu Pak Guru. kan. Jaramu Kampianus. Kalau Adonara orang bagaimana? Andonara tuh di bahasa bahasa Nagi. Nagi. Oi, Nagi. Eja, enggak pina. Hampir mirip-mirip Ende. Iya, Berarti Ende. Selamat malam. Lagu Kewa. Kewa, ya, lagu Kewa. Kewa. Aduh, Kewa. Iya, Kewa itu panggilan untuk gadis-gadis cantik lah di Adonara. Begitu. Kewa. Mau kemana? Kita orang Kewa jadi kata ganti joget. Oh gitu. Iya, ada Kewa di sana tuh, ada joget di sana. Oh, gara-gara karena lagu itu terlalu booming. Pada masanya tuh. Iya, betul. Di semua acara itu. Pada masanya tuh Kewa semua di mana-mana tuh Kewa. Kewa dulu, kayak joget. Yasir Nene ini adalah salah seorang anak timur yang paling berprestasi karena Karena apa? dia menjadi seorang pembawa berita. Apa dia pun nama itu? Bahasa kerennya tuh news anchor. News anchor. Yang lain Jadi menyeramkan. apa anchor? Anchor itu. News. Anchor. News artinya berita. Berarti saya masih muda. Sejokes bapak-bapak tidak bisa. Bang Ari bisa. Oh iya betul itu jokes Bang Ari bisa. News berita. Anchor itu pembawa. Salah. Sesuai. Pembawa. Jadi salah. Anchor. Jadi sebenarnya kalau news anchor itu sebenarnya jangkar kan? Oh, gitu. Dia jangkarnya berita nih. Ya, begitu. Apa yang membuat berita itu tetap pada tempatnya. Membumikan berita. Tapi itu yang menulis berita itu juga itu produser namanya. Di Kompas biasanya merangkap kan? Iya, beta jadi produser, sekarang juga jadi news anchor juga. Jadi abang bikin Bikin sendiri. berita dulu, habis terus itu nanti dibawakan. bawakan sendiri. Makanya tadi pas kita telepon, tuh, oh maaf ini mengganggu lagi apa? Lagi bikin berita nih. Ya, betul. Oh iya, abis ini ada sibukan ke tidak? Abis ini siaran lagi. Ya. Dan baru siaran langsung ke sini nih. Betul, makanya rapi Hormat sekali. Gitu. Rambut masih rapi. Masih rapi. Ini bukan tujuannya ingin sangat menunjukkan bahwa dia adalah pembawa berita, Tidak, bukan. karena Memang ini dia dia baru baru kerja. habis Betul, baru ini. mau Bagus sekali. baca Siaran berita langsung ke sini. Ke sini Iya, langsung. kalau Kakak Aris telepon, apalagi bawa-bawa Indonesia Timur tuh, aduh, kita hati harus itu bergetar. harus bersama, harus Betul, bergabung, harus bersatu. bergabung. Karena tadi kita kontak Kakak Yasir manajer dari kemarin. Oh, begitu. Abdur. Kontak tapi dia lambat sekali Lambat respon sekali. kirim nomor. Oh, begitu dia Ternyata- susah sudah. Ternyata tadi Bang Ari cek, ternyata sudah ada nomor di Bang Ari. Di saya memang belum ada. Betul. Saya sudah ada nomor. Emang him, papale satu tuh emang susah ya. Kalau orang yang panggil dia Him itu Him berarti berarti kawan dekat. teman akrab. Itu kawan dekat. Kawan dengan Him alias AKA Abdur Arsad AKA. alias Dajjal Fitnah ini dari kapan berteman dengan manusia itu? Alias kayu bakar api neraka ini dari kapan? Lebih Dari cocok kapan? kayak bakar api neraka. Kayu bakar api neraka ini berteman dengan dia itu dari kapan? Dari SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama-sama dengan dia. Gitu. SMA juga? SMA pisah. Dia di Kupang, beta di Jakarta. Oh, Kakak Yasir dari SMA sudah di Jakarta? Sudah merantau di Jakarta. Kenapa? Oh, ada pantas jadi new anchor. Kenapa? Ya karena dari SMA sudah di Jakarta toh? Betul, sudah Kalau di Jakarta. SMA sudah di Jakarta, model-model potongan macam kita ini ya pelawak lah. Mau baca berita juga orang tampar di mulut. Kenapa? SMA kenapa di Jakarta? SMA itu di Jakarta karena waktu SMP sebenarnya kan sama-sama punya teman dekat, salah satunya Abdur itu tuh kita tuh waktu itu mikir kalau saya ketong SMP di Larantuka itu pasti lulus kuliah di Kupang, kalau nggak di Makassar, kalau nggak di Jogja pulang-pulang jadi PNS.
Iya. Begitu, standarnya seperti Sorry itu. tuh saya, itu skema juga yang ada di kepalanya saya. Betul. Karena saya sekolah di sana. Betul kan? Jadi saya punya pikiran tuh sekolah, kuliah di Malang, saya dapat di Malang, pulang mau jadi PNS memang. Betul, semua orang Bantar-bantar timur. kepala dinas Bapeda. Barang perencanaan daerah kan. Pokoknya paling tidak juga mungkin saya bisa berpikir untuk masuk parpol dan jadi anggota Dewan DPRD. Nah, Itu saya punya skema dulu itu, skema kehidupan. semua orang seperti itu. Cita-cita tertinggi paling segitu. Iya, iya. Nah, justru itu saya dengan Abdur ada beberapa teman juga gitu. Ini di mana? Sorry. Di di mana? SMP. SMP di Larantuka. SMP berapa itu? Oh, Abdul SMP 1. di Larantuka ya? SMP 1 SMP 1 Larantuka. Oke, di situ kalian berpikir. Di situ kita berpikir lah, maksudnya kalau seandainya kita SMA di sini, pasti nanti tidak bisa jadi apa-apa begitu. Dari ada sekitar berlima waktu itu berteman, semua itu keluar semua. Waktu itu saya cuma bertahan di situ, daftar di SMA 1, tapi singkat cerita ada paman yang bawa. Biasanya kan ada anak-anak yang mau dibawa ke Jakarta. Nah gitu, ada paman nih datang, kucuk, mampir ke rumah. Terus dia bilang, saya mau ke Jakarta nih, bawa anak-anak ini mau di sekolah di pesantren gitu. Siang itu saya bilang, saya ikut. Pesantren berarti dong? Awalnya. Pengennya di situ. Tapi pengennya tuh keluar dari SMA. Pokoknya keluar dari Kampung, kampung. merantau lah. gitu. Jiwa merantau. Betul. Sebenarnya bukan karena kualitas pendidikan di daerah ya, lebih kepada kalau kita terlalu berkutat nyaman di dengan situ, daerah itu. betul. Zona berpikirnya itu sempit. Iya, Ya, kita terlalu nyaman di setuju, daerah setuju. itu kita akan senang di situ aja. Tapi ini memang jiwanya harus merantau dulu. Betul, harus Akhirnya merantau. Yasir Akhirnya, ke Jakarta. Iya, tuh naik kapal pel nih, ada nama kapal Sirimau. Sirimau. Tahu kan? Andalan itu. Sirimau. Kita ini kalau di Pancasila 5 dasar kasih masuk nama-nama kapal juga kasih masuk. Iya, pasti Sirimau. Londa, Pangrango, Sirimau, Dobon Solo, Lambelu, Laboba, Rinjani. Sebut Sirimau ada semuanya. Semua kapal kita bisa. Betul, Kerinci, itu. Cirimau. Kerinci, Sangiang. Lengkap. Gunung Siguntang. Siguntang, Bukit Siguntang. Bukit Siguntang. Bukit Siguntang. Ngapulu. Nah, itu. Akhirnya Ada udah tuh. semua. Apa siang minta izin orang tua tidak setuju, tapi nekat. Tidak iya, setuju? orang tua tidak setuju. Oh, Karena padahal paman yang ajak nih. paman yang ajak. Memang kadang di kehidupan ini adalah momen orang tua tidak setuju. Lanjut, saudara. Lanjut, saudara. Kita ketawa dulu sama. Tapi kan kita Saya kadang-kadang tuh mulai khawatir ya, 3 episode istri Anda ada di sini. Menjaga hubungan Anda nih sebenarnya. percayalah. Tapi dia sendiri yang kasih terbaik. Tapi percayalah, Kita momen benar terbaik. Orang tua tidak setuju itu pasti ada maknanya. Tapi Betul. ya udahlah, itulah pokoknya. Iya. Intinya orang tua Saya tidak tuh takut setuju. membahas karena sudah 3 episode dipantau dari sana. Dianya yang bahas. Memang Saya juga aneh tidak mau bahas, manusia saya ini. juga tidak mau bahas. Intinya orang tua tidak setuju, tapi Ya. paksa berangkat. Akhirnya, Paksa kan? Oke. akhirnya mau tidak mau. berhasil kan jadinya. Ya, mau tidak mau akhirnya berangkat. Udah tuh sama teman-teman di sini sampai di Jakarta, terus ya udah sekolah. Tinggal di yayasan waktu itu, yayasan Islam kayak semi pesantren begitu, kita sekolah agama di situ. Boarding terus school lah sekolahnya di- hitungannya lah ya kayak Ya, gitu. bahasa kerennya boarding school. Oh. Tapi Terus berapa sampai lulus? Sampai 1 tahun saja karena itu yayasan bangkrut. Jadi kita semua dibubarkan. tapi Memang berlaku tidak? Nasib anak timur. Iya, ini. nasib Ada anak timur saja. itu begitu Ada semua. saja. Berlaku Aturannya tidak tuh. Maksudnya kan sudah kelas 1 tuh. Nah, kelas 1, habis kelas 1 tinggal di yayasan gitu kan. Kan Bubar. bayangannya kan tinggal di yayasan itu kan wah, keren gitu. Makan terjamin. Makan terjamin, tapi di sana pas datang tuh aduh Tuhan ini mau apa ya? Mau menangis juga malu begitu kan. Terlanjur datang nih. Datang begitu. Nah, Mau satu hal menangis yang aja, paling saya Bang. senang adalah orang timur tuh egonya tinggi. Kita sudah terlanjur berangkat nih. Seterlanjur berangkat, kalau pulang juga malu Pulang, gitu. iya. Ya sudah, akhirnya merasakan Ego-ego tinggal itu. di, ya tinggal di yayasan itu cuma 1 tahun. Karena Ya. berarti pas dia bubar itu kalian kayak syukur sudah. Bukan, kita syukur tapi bingung kan tinggal di mana. Habis ini. Orang itu walaupun susah, yayasan itu mereka tinggal di situ. Setidaknya Kita tinggal ada. di situ. Ketika Setidaknya ada. bubar, bingung dong tinggal di mana. Setelah itu bagaimana? 1 tahun setelah dia 1 bubar. tahun tinggal di situ, terus ternyata yayasannya bangkrut. Gitu, kita ada beberapa orang Flores itu, sekitar ada 12. Sorry, bukan memotong ini. Itu yayasan bangkrut, kau tahu kenapa? Kenapa? Tebak. Karena dia urus orang timur. Banyak ya. Saya tadi pikir coba ke yayasan atau 1-2 orang situ. Tidak, kita ada 12. Itu, kita ada 12 anak Flores. Orang timur. Bos. Jadi wajar nih yayasan itu deh bangkrut. Tapi di situ
Mungkin kalau Kak Ari juga, Kak Mamat juga tahu kalau saya kan dari Flores atau dari Indonesia Timur, kalau pulang ke Jakarta tuh paling susah adalah menghilangkan logat kan. Betul. Menghilangkan logat tuh paling Apalagi susah. orang bisa. NTT. Iya, apalagi orang NTT. Abdur sampai sekarang dia punya logat tidak hilang. Betul. Gitu. Nah, Tidak hilang. betul. Dia punya kita pembahasa Indonesia juga jatuh bangun. Iya. Karena guru bahasa Indonesia saja diajar pakai bahasa daerah. Iya. Makanya susah. Melekat gitu. Nah, justru di salah satu momen positifnya adalah ketika di yayasan itu teman-teman yang kita ber-12 itu mereka tidak berani speak up gitu ketika kita merasa dizolimi dalam tanda kutip gitu Oleh yayasan ini. oleh yayasan itu gitu kan kayak kita tidak dikasih makan gitu kan, cuma dikasih masak nasi doang gitu kan, terus cuma kasih mie instan gitu, terus kalau naik angkot kita kan naik sekolah itu diongkosin. Kayak naik angkot tuh kayaknya sekarang 700 perak gitu. Pulang pergi 1.400. Kamu tahu dikasih berapa? 1.400 pas. Jadi tidak ada lebih lagi. Jadi orang Jadi kalau bayar 1.000, biasanya 1.000 sama 400. Kalau bayar 1.000, Bang minta kembalian. Udah nggak usah. Enggak, saya minta kembalian karena saya harus butuh 200 itu untuk pulang nambah lagi. 400 untuk pulang. Gitulah. 1 tahun itu. 1 tahun gitu. Sudah berapa supir yang baku pukul? Gara-gara 300 ini. Gara-gara 300 ini. Iya, waktu ini itu orang- saya SMA-nya lumayan, SMA-nya di Jakarta Timur kan. Jadi kalau kita bisa, ada trik-trik biar ini gratis. Orang timur datang kuliah di Jakarta Timur. Masih SMA ini, sabar dulu belum pulang. Mas SMA di Jakarta Timur. Jadi itu panti asuhannya tuh tutup karena informasi tidak bisa membiayai kita semua. Terus itu kita speak up. Kenapa? Akhirnya dia bilang karena kita selalu dihukum dengan hal yang tidak jelas kan, begitu. Keras juga berarti di situ dia dalam. Lumayan. Hukumannya tuh lebih kepada kalau orang timur hukuman fisik oke lah. Kita terima. Kita Ayo. terima. Ini potongan uang. Ini potong uang jajan, kemudian tidak dikasih makan gitu kan. Terus di satu sisi kan kita ceritanya saya kan kabur. Terus teman-teman yang lain itu kan kebanyakan mereka yang kurang mampu kan. Mereka yang kurang mampu. Jadi kayak mereka mau minta uang dengan siapa gitu kan. Terus itu ada yang benar-benar yatim, ada yang benar-benar yang tidak punya uang sama sekali gitu. sekali itu zolim sekali. Betul, kita cukup merasa terzolimi ya. Saat ini saya bisa tertawa karena itu Karena sudah berhasil ya, Masih sudah lewat beraya fase gitu. itu. Tapi situ gitu. Tapi ada momen yang bikin mengharukan yang menjadi titik balik saya sehingga saya pokoknya saya bahasa Indonesia harus bagus. Saya harus bisa jadi ngomong. Karena waktu itu ada saya pun teman almarhum sekarang, dia bernama Adi Bregi. Bregi itu nama samaran. Kau tahu iklan dulu. Iya. Kau tahu Him punya nama samaran waktu SMP? Dia bernama samaran tuh Brotex. Saya baru tahu nih. Saya baru tahu. Kau harus tahu. Brotex. Abang Brotex. Sabar dulu. Abang Brotex, hormat. Saya terlintas. Saya tadi tuh hampir mau jawab Himbiskit. Bukan. Brotex. Kakak Brotex. Hormat. Kan Hormat Kakak Brotex. Kata orang timur tuh suka-suka nulis nama samaran tuh. Iya, Gitu. iya. Dia pernah tuh Brotex, terus dia suka tulis di sampai dia tulis di genteng sekolah, sampai di dinding sekolah, dan namanya Brotex. Terus pas tanya, Brotex itu apa bro? Tahu nggak itu apa? Merek celana dalam bro. Memang otak. Aduh maaf. Otak him. Kopotak Himbiskit. Kopotak di selangkangan. Dia bilang yang dia tulis di tembok sekolah itu Himbiskit. Himbiskit. Oh Himbiskit. Brotex Ada ternyata. Brotex. Oh, Himbiskit itu mungkin pas di Kupang. Oh mungkin Sabar di dulu. Kupang. Brotex itu adalah him. Baru kau sendiri? Kalau beta itu Arbul. Arbul. Dari apa? Tidak, nama-nama saja. Kita Nama-nama search saja. Enak-enaknya lidah. Enak-enak Ada lidah. Ali nih, Ali kau tahu nama samarannya Abang Ali? Abang Abdur. Zaman SMP. Limbiskit. Bukan. Ternyata bukan apa? Apa? Brotex. Jadi sebelum Limbiskit itu ada Brotex dulu. Brotex. Abang Brotex. Jadi kalau Brotex. kau tag konten 55 itu tulisnya Abang Brotex ya. Brotex. Tapi ini semoga Rim nggak marah ya. Tidak usah. Tidak ya? Dia mau marah apa? Dia marah kita kubur dia itu. Oh iya. Dia bilang saya tukang guna Brotex. dukun. Dia bilang ini Dia penjual fitnah senjata. kita, Bagaimana marah kita baru Brotex? soal Brotex aja dia marah. Brotex. Brotex. Kau yang paling Brotex di dunia ini. Besok kita ketemu dia panggil saya, bro. Kau panggil bro, saya sambung. Tex, Oh. bro. Brotex, dia ambil dari merek celana dalam. Brotex itu merek celana dalam di NTT. Tapi nanti Him klarifikasi lagi ya, takut saya ada salah-salah. Tidak, begitu. dia tidak pernah Karena kasih waktu glory. SMP itu, Sudah itu saya betul. tetap Dia membela. tidak pernah kasih Kita tetap glory. bela engkau Him, tenang aja. Dia Kita tidak bilang engkau adalah Brotex.
Brotex. Oke. gitu. Nah, bepun teman itu namanya Adi, terus Almarhum ini? Iya, almarhum gitu. Karena saking susahnya itu pas pernah pulang sekolah mau makan itu dia tidak bisa beli lauk kan. Gitu. Jadi dia tuh harus lari keliling karena dia sekolah pelayaran, jadi dia lari keliling di atas pakai lari begini, dia keliling dulu, habis itu tanya ke dia, engkau kenapa harus lari dulu baru makan gitu. Jawabannya sederhana, dia bilang, biar beta lapar, biar ini makan dengan lahap. Terus dia makan tidak apa, ini teh dia siram di nasi, terus dia makan. Di situ tuh kayak itu masih di yayasan ini masih di yayasan itu. Dia sengaja kasih capek dia punya diri dulu supaya lahap, supaya otak itu tidak berpikir ini tidak enak, ini kurang, ini tidak layak, tidak ada dia. Yang penting kenyang dulu. Betul. Dan dia makan biar cepat, dia siram pakai air teh. Gitu. Berarti dari SMA sudah tersiksa ya berarti ya? Iya, tersiksa. Dulu tuh cerita ini tuh kalau dulu saya cerita sang emosional begitu kan, udah almarhum. Sekarang udah berdamai. Sekarang sudah cukup inilah. Ya, mudah-mudahan kadang-kadang hal sulit terhadap manusia itu kan mempermudah jalannya kita di akhirat. Mudah-mudahan biasanya dikasih susah di dunia itu, mudah-mudahan dikasih indah bahagia di akhirat. Amin. Nah, terus Kakak Yasir ambil jurusan yang biar tujuannya sederhana sebenarnya. Bahasa Indonesianya. Dia 1 tahun kan ini SMA. Betul. Iya, habis itu pindah kan? lanjutnya dulu. Habis itu pindah kan? Iya, Jadi di situ dari tuh? situlah kayaknya Sorry. Iya, bahasa Indonesia itu tadi. Belum. Bagaimana sih ini? Kalian kompromi dulu. Enggak, nanti kita invite lagi. Iya, kan dia 1 tahun di yayasan. Iya, 1 tahun di yayasan. Terus Bubar itu, nih yayasan. Yayasan bubar, masih SMA kelas 1 itu. Nah, maksudnya titik baliknya di situ, akhirnya di situ saya berpikir bahwa saya sebagai orang timur harus benar-benar bisa belajar bahasa Indonesia, harus benar-benar bisa ngilangin dialek, dan harus benar-benar bisa ngomong. Gitu. Di situlah akhirnya gampang diterima orang gitu ya. Belajar untuk berbicara di depan umum. Public speaking lah. Ya, betul. Belajar public speaking biar mereka tuh tidak mengunderestimate orang timur begitu. Karena kita juga sampai bisa harus bicara. makan nasi dengan teh. Iya, itu tuh terlalu sekali. Itu bubar dari yayasan akhirnya lanjut ke mana? Bubar dari yayasan, ada kita berlima sama Adi itu, almarhum Adi itu, terus kita berlima tinggal ada salah satu pengusaha keripik, pedagang keripik sebenarnya, yang mau menampung kita gitu. Orang apa? Orang Flores juga. Oh, orang sana juga. Flores bilang, sini kalian daripada tidak mau lanjut sekolah, tidak mau lanjut, ya udah kalian tinggal di sini, nanti bantu jadi jualan keripik gitu, keripik singkong. Jadi kalau seandainya di jalan-jalan Jakarta Timur tuh ada pedagang keripik tuh sama semua gerobak mereka. Nah itu tuh orang Flores, salah satu pemilik orang Flores. 7 yang lain kemana kan dari 12? Sisa 5 yang kerja di situ. 7-nya itu mereka ada yang pulang, tidak sanggup ada yang memilih untuk tinggal di pesantren. Gitu. Dia cari pesantren lain. Iya, kita berlima yang memilih untuk tetap di situ, jadi sekolah juga masih sama. Terus tapi tinggalnya di situ, numpang lah. Oke. Oh, tapi sekolahnya lanjut. Sekolahnya yang lanjut. bubar itu yayasannya. Yayasan yang menampung ini. Oke. Gitu. Jadi tinggal di sini yang justru lebih sedih lagi. Karena ada rumah kosong. Terus rumahnya itu atapnya tidak ada. Terus itu di alas terpal. Terus kalian tinggal di situ. Gitu. Jadi rumah yang mau 5 orang semua di situ. Iya, 5 orang di situ. Sorry. Yasir, ini saya minta maaf ya. Kok kan di kampung ini keluarga cukup mampu, cukup berada lah. Maksudnya bukan tipikal keluarga yang susah, di bawah garis kemiskinan, bukan. Tipikal keluarga yang ini. Bagaimana kau punya perasaan menghadapi, ini kalau sapu keluarga tahu ini bagaimana nih, dan kau datang tinggal di dalam. Iya. Padahal sebenarnya tinggal kalau pilih tinggal di kampung baik-baik saja sebenarnya kan. Iya sih. Karena kehidupannya juga tidak susah-susah sekali, keluarga banyak. Gitu. Betul. Sebenarnya yang men-trigger tuh kita berlima itu. Maksudnya solidaritas. Betul, solidaritas itu sebenarnya bahasa yang pengen saya cari. Solidaritas kita berlima itu kan karena Indonesia. Bukan. Orang Timur. Ini masih konteks orang Timur dulu, Mama. Indonesia. Bukan partai. Bukan itu. Bukan itu. Dia mau sambung lagi, tapi nanti makin panjang. Soalnya itu partai tidak masuk. Waduh. Gitu lah, pokoknya kita berlima gitu. Karena sebab orang tua juga tanya kan, tinggal di situ bagaimana begitu. Tapi ya udahlah. Bikin senang orang tua. Itu 2006 ya, sekitar 2006. Ya betul. 2006 kan? Ya. 2006 terus itu akhirnya tinggal di rumah itu, terus nanti kita bantu jualan keripik. Kita bantu jualan keripik, bersihin singkong datang gitu. Ayo
ubi kan biasa kita orang Iya, bilang kita ubi bilang kayu, ubi kayu, ubi kita- kayu. ubi kayu kita yang Singkong itu ubi kayu. Iya. kita bersihin, terus itu nanti digoreng, kita yang packing gitu, nanti diantar ke gerobak-gerobak. nanti Tapi kita tidak nanti mengganggu jual. jam sekolah. Nanti pulang Tidak, sekolah tidak. dulu atau kita tidak Sorry, jam saya sekolah. bertanya saja. Saya agak soalnya insecure. Singkong saja yang kau produksi di situ. Iya. Tidak ada cincau. Tidak ada. Tidak ada tuh. Kan tidak masuk akal kan? Orang jual keripik tiba-tiba sama apa cincau kan? Cincau kan? Kenapa harus cincau? Wih, bos, ada orang katanya dia mengaku kerja di tempat pabrik kerupuk. ini bukan keripik, kerupuk bulat Terus dia sekota bilang, Kupang. Kita yang tanya, diproduksi sekota kita Kupang. tanya dia, sekota Kupang dia yang suplai Iya, kerupuk. itu cuma kerupuk saja. Kerupuk saja. Oh tidak, ada produknya yang lain. Apa? Cincau. Makanya pas kau bilang kau kerja di tempat perusahaan keripik, saya harus pastikan ini. Oh itu keripik saja. Ada cincau tidak? Dia Tidak ada. keripik. Tapi lucu. Jadi waktu itu kita Abdul Arsad itu. Abdul Arsad itu yang bilang dia kerja di tempat kerupuk. Gua punya kawan Brotex itu. Waktu di Kupang, dia kerja hal yang sama sebenarnya. begitu, Ketika dia SMA di Dia mau Kupang, kerja. dia kerja buat dapat tambahan uang jajan. Karena dia kasih rusak teman punya motor. Dia kasih tabrak motor. Tabrak motor. Sehingga dia tidak mungkin minta di nenek. Dia ini sendiri, cari sendiri. Salah satunya kerja di toko kerupuk. Yang produksi kerupuk sekota Kupang itu. Dan banyak sekali Dan ada kan. cincau. Dan cincau. Dan kita tanya itu, dia sebut ada kerupuk, ada kayak PY, apa, ada cincau. Kok tiba-tiba ada cincau? Dari segala jenis kerupuk, kok ada cincau nih tiba-tiba? Dia tidak menyangkal. Dia bilang Ternyata Betul. Mungkin di sana orang aneh-aneh kali ya, jualannya apa aja. Tetap saya bela Abdur. Tetap orang pekawan. Keripik berarti? Keripik singkong. Itu sampai lulus SMA. Iya, sampai lulus SMA. Kamu tinggal di terpal-terpal itu? Atau ada perbaikan? Tidak. Kayak itu kan sebenarnya rumah begini terus di atapin terpal. Makanya terus tadi itu. pas masuk langsung, ih kalian tuh. Iya, langsung kok Kalian masa-masa buset SMA gue ya. nih. Iya. Ada Di satu- daerah mana itu? Sorry. Oh ini di daerah Pondok Gede masuk Bekas. Pondok Gede. Masuk Bekas. Dia di Perbatasan deket- Bekasi sana. Iya, Jati Bening daerah Jati Bening. Oh, Jatibening Caman Raya situ. Ya, Caman Raya. Masuk dari Caman lurus terus nanti ambil kanan. Kau masih berhubungan tidak dengan mereka yang di sana? Dengan siapa? Di sana Lost masih. kontak. Kalau komunikasi masih. Oh, Tapi kalau sama yang yayasan itu kayaknya sudah tidak tahu jalan apa tidak ya? betul. Kalau sama yang kerupuk ini masih? Masih silaturahmi. Keripik. Keripik ya? Keripik. Nah, Kerupuk ada yang cerita cincau. seru kalau kita jualan Iya. keripik itu kan kamu bayangkan muka-muka orang timur terus jaga keripik gitu kan. Jadi pernah tuh beta dikira apa ada orang yang datang ngobrol terus itu kan itu jualan apa keripik? Ada enggak? Iya keripik, ada enggak? Apa itu? Jadi kira kita tuh jual Narkoba. keripik. Pura-pura jual keripik Narkoba. tapi ada sampingnya Ada narkoba. Iya. Ada narkoba. Main. Kamu tuh pikir kita kriminal terus kan? Iya. Ini orang hidup susah loh. Makan nasi dengan Susah. teh. Iya, jangan kalian cari cari apa tadi? Narkoba. Orang jual keripik, cari cincau. Cincau itu mungkin ada. Cari cincau mungkin ada. Gitu. Dia sampai tanya ini. Karena Apa muka gitu? timurin lima-limanya. Dan mungkin kamu jualannya berkelompok. Iya. Bro, maksudnya ini keripik kan tidak terlalu berat. Kalau Iya, 5 kan orang timur jalan dengan keripik, kayaknya bukan keripik sih. Ada gerobak tuh. Jadi kita kan sama-sama jaga gerobak. Iya, tapi 5 orang timur di gerobak keripik. Makanya bayangkan. Kayaknya ini bukan keripik. Makanya waktu itu kita orang mereka nanya, kalian jualan itu ya udah mau bagaimana? Ya tapi itu jadi cerita lucu lah gitu. Gitu cerita lucu Orang terus. terlalu liar dari luar ya ini kayak orang Terlalu timur. luar. Kubayangkan orang timur 5 orang mengelilingi gerobak kerupuk keripik. Kayaknya bukan keripik. Keripik ubi kayu. Ubi kayu. Masa orang timur mau repot? Tidak mungkin dong. Jadi narkops itu. Tapi makanya itu namanya Bang Jafaris sangat berterima kasih sama abang satu ini kan dia mau menampung kita kan. Yang dari NTT. Nah, dari NTT itu dan dia memang menampung orang-orang bermasalah di kampung untuk dibina di situ terus jualan kerupuk. Mental juga terbentuk ya. Jadi sangat terbentuk. Jadi karena tinggal di situ tuh karena kita merasa kayak susahnya tuh kayak begini ya, tapi kita tuh orang timur gitu kan. Jangan sampai waktu SMA tuh saya paling tidak suka tuh di underestimate gitu loh. Saya bukan SMA, saya sampai hari ini. Oh gitu. Karena masih kadang-kadang kejadian. Itu tuh kayak gitu kan. Kayak sudah tidak ada kata-kata lagi untuk buat mengungkapkan itulah. Jadi emang waktu itu tuh
kesini dilihat kayaknya memang apalagi 2005 2006 itu kan orang timur tuh identik dengan kekerasan, gerombolan, terus itu pertarungan antar kelompok. Nah, itu semuanya kan di situ kan. Iya, itu era-eranya sekali itu. Abang pernah potong berapa orang? Tidak pernah. Singkong. Potong tapi kita pernah urus beberapa teman-teman gara-gara mereka masuk kantor polisi. Masuk kantor polisi. Yang 5 orang ini di antara mereka. Ada di antara itu tuh. Tidak sengaja baku pukul. Ini juga lucu. Jadi ada kita punya bahasa tuh tidak sengaja baku pukul itu bagaimana? Macam kayak dalam tengah tidak sengaja. Pasti ada kesengajaan dong. Gitu. Di situ pokoknya situ 1 tahun, 2 tahun, terus itu sampai lulus. Terus habis lulus sekolah juga, alhamdulillah waktu itu saya dapat sekolahnya swasta kan, jadi dapat beasiswa dari sekolah itu, jadi sekolahnya lancar. Terus kayaknya SMA kuliah harus yang apa ya bahasanya, yang bagus lah, biar nggak SMA swasta. Saya punya SMA namanya SMA BPSK. Badan Persatuan Sepak Bola Kupang. Bisa. Tapi dulu itu kita plesetin Badan Pekerja Siap. Badan. Aduh. Sudah tidak ada sekarang sekolah itu. Sekolah masih ada. Kaget. BPSK gitu sekolahnya itu gitu. Tapi ya itu habis di situ beta kuliah di Bogor. Sabar dulu. Ini sebelum lanjut ya. Selama SMA pernah pulang kah tidak? Selama SMA lebaran begitu pulang tidak? Ini kan statusnya masih bermasalah sama orang rumah dong. Iya. Sabar dulu. Sudah. Jadi lambat laun akhirnya orang tua gara-gara yang kita yayasannya bubar, informasinya sampai ke kampung. Telepon. Apapun yang terjadi orang tua. Iya, orang tua telepon. Mau pulang tidak gitu? Tidak, saya di sini saja Bapak gitu. Sabar dulu, kok anak keberapa? Saya anak terakhir soalnya. Dari 3 bersaudara. Terakhir dengan pertama itu sebenarnya dia punya perjuangan tipis. Kalau yang anak pertama itu dia punya kok tidak akan mengerti kok anak tunggal. Kok anak tunggal kan? Iya, tapi kan maksudnya di kakak sambungan jadi saya bungsu. Oh iya. Di urutan itu biasanya kalau yang sulung itu perjuangannya itu adalah bagaimana dia bisa bertanggung jawab dengan yang di bawah. Kalau yang bungsu ini justru perjuangannya bagaimana dia buktikan kalau dia juga mampu. Iya, tapi orang tua biasanya kan maksudnya kan sayang sekali nih. Maksudnya ya sama bungsu kan. Iya, justru karena bungsu itu kayak merasa disayang, akhirnya dia kayak saya tidak usah disayang seperti itu, saya kuat kok, saya mampu kok, saya sanggup kok. Itu yang saya rasakan, karena waktu SMP itu secara akademik emang pintar, tapi orang tua tuh tidak mau saya sekolah di luar. Jangan nanti begini luar tuh gitu. Gitu pokoknya gitu. Apalagi waktu SMA kan kita sudah mulai belajar merokok, minum gitu. Wah, kau di sini aja ngerokok minum apalagi di Jakarta gitu kan. Abdur SMP itu minum tidak? SMP ngerokok sih iya kita. Oh, minum? Minum coba-coba mungkin. Pemabuk. Brotek. Coba-coba itu bukan berarti pemabuk. Tidak, kalau dia pemabuk. Abang dong coba-coba. Gitu aja. Iya. Terus di SMP kan kenapa berani ke Jakarta kan karena merasa berprestasi kan. Kalau Brotex Abdul Arsad di SMP dia mampu tidak? Mampu. Dia lebih berprestasi daripada beta. Oh iya. Dia tuh selalu jadi kelas 1 sampai kelas 3 dia selalu ranking 1. Respect Brotex. Dia selalu ranking 1 dan beta selalu ranking di bawahnya. 2 atau 3. Tapi berteman baik dengan dia. Beta pokoknya salah satu teman dekat waktu SMP tuh dia. Sampai kayak kenal dia punya bapak, mama, dia punya keluarga semua. Jadi waktu SMP tuh kayak kita sekarang kadang-kadang nginep di rumah. Oh, sohib sekali. Nginep di rumah Abdur, Him, atau kan dia nginep di satu rumah. Dia juara 1 terus ini? Dia juara 1 terus. Pintar. Dia itu tipikal juara 1 yang belajar apa yang tidak belajar? Tidak belajar. Memang jenius ya. Mama guru. Oh iya itu. Tapi mama guru agama. Wih, nilai agama ikut. Semua nilai ikut. Agama aja tinggi. Semua agama aja tinggi kok. Masa kita mau melawan agama? Agama harus naik. Ordal. Tidak percaya sekali saya. Abdur, saya sudah kagum sama Anda ini Abdur Arsad, tapi Anda punya adik satu ini. Dia pintar sekali, dia pintar. Mama guru, bapak dinas pendidikan. Ya. Maksudnya tidak satu. Guru kasih nilai jelek, mutasi. Dinas pendidikan mutasi guru itu. Waktu SMP dia bapak belum dinas pendidikan. Masih di kantor agama? Masih iya. Masih di kantor agama ya? Masih. Dia bapak di kantor agama juga? Baru abis itu pindah ke pendidikan agama. Kalau tidak salah. Gitu. Iya kan? Kita sama-sama lah. Waktu itu kita berlima, ada namanya Iksan,
Terus ada nama Tommy, ada namanya Abdul, kita sama-sama. Abdul Indonesian Idol? Bukan. Oh. Betul loh, bukan. Kayaknya mereka semua jadi ke Jakarta nih karirnya. Oke, lanjut perjuangan di Jakarta. Ya itu perjuangan Jakarta itu. Mama tadi telepon, ternyata tidak mau pulang, mau bertahan di sini saja. Iya, bertahan di sini karena di saat susah tuh ternyata banyak juga orang-orang baik yang menolong gitu. Salah satunya tuh ada namanya Mas Unu gitu. Dia tuh kayak dari awal tuh suka support kita yang berlima gitu kan. Kayak dia itu guru judo. Terus itu tapi kita tuh murid-murid pertamanya dia, guru judo. Nah, pas kita belajar judo sama beliau, Mas Unu ini, dia tuh selalu kasih kayak uang jajan begitu gitu. Pernah satu momen dia membelikan kita pizza dan kita semua makan itu dan muntah. Karena kita tidak biasa makan pizza. Baru pertama kali bro makan pizza. Bro. Sama teman muntah. Bro, jagung keripik. Jagung keripik. Tiba-tiba ada pizza. Ada pizza. Keju mozzarella. Potongan-potongan. Perut tidak biasa. Jamur apa? Jamur. Kaget. Apa nih? Jamu 55. Begitu kita tidak bisa. Gitu. Maksudnya jadi berpikir bahwa kita orang timur tuh emang bahasanya? Kalau bahasa kasar seudik itu ya gitu. Karena bahkan 2005 ingat sekali saya punya teman waktu kita latihan judo, dia tidak bisa pakai toilet duduk. Kita seudik itu. Kita tetap bisa makanya kita tuh seudik itu kok. Itu Alex mengalami pada saat SMA. Saya saja ini mengalami pada sudah masuk kuliah. Dengan kita bakalan timur. Ada yang pernah kita lagi praktik begitu. Semua orang monitor menyala semua komputer semua menyala siap kerja ini. Dia tidak power. Ibu tidak menyala, bapak tidak menyala, Pak dia datang ini yang petugas ini dia datang. Aduh ini komputernya gangguan nggak ya? Dia kasih menyala power. Tidak menyala, PC. Dia cabut di belakang dia punya power, colok lagi, kasih menyala. Tidak menyala. Ini yang dosen juga dia pusing, kenapa pas dia perhatikan begini. Monitor dia belum kasih menyala. Jadi dari tadi sebenarnya CPU mati menyala. Monitornya belum kasih menyala. Maksudnya tuh dia bilang begini, dia ngobrol sama kita. Sorry ini adik-adik, saya tidak sangka kalau kalian tuh sampai sebasic ini ketidaktahuannya. Dia mau bilang bodoh malah mati ya. Bodoh sampai kena pukul. Sebasic ini. Dia tuh pasti keluar basic ini. Jadi kau bayangkan mau mengajar komputer kelas kuliah itu harus kasih tahu bahwa kalau mau nyalakan tuh harus kasih nyala power di bawah sama power monitor. Maksudnya itu kan basic banget gitu. Iya. Jadi kalau kau bilang apakah kita seudik ini? Yes, kita seudik. Saya SMA sampai tidak bisa pakai toilet duduk yang harus dipencet baru dia punya kotoran hilang semua. Saya tadi ketawa pizza, saya SMA juga makan spaghetti muntah sih. Saya pertama kali makan spaghetti muntah. Ya itulah beberapa shock culture perjuangan. Ya, nah, gitu. Oke. Berarti itu kau bertahan di pabrik keripik itu sampai lulus SMA. Kau masuk kuliah tuh bagaimana? Sudah ada support dari rumah atau bagaimana? Belum. Jadi kok masih mandiri sendiri nih? Masih mandiri karena dari SMA itu untungnya sekolah itu dapat beasiswa. Terus itu cari-cari uang waktu SMA juga bisa lah untuk karena ikut beberapa kegiatan kayak PMR, Pasibra gitu kan kita semua ikut, jadi kayak dapat uang sakunya dari situ. Terus nanti habis itu jadi setelah itu kayaknya kuliahnya harus lebih baik deh gitu. Jadi kayak emang nilai akademiknya dibagusin, makanya saya bisa masuk IPB di Bogor. Terbaik. Saya satu SMA itu saya punya teman yang masuk IPB cuma satu orang. Dia masuk klimatologi. Ada klimatologi di sana? Iya, dia masuk klimatologi. Susah sekali masuk ke IPB. Itu beasiswa ya? Masuknya sih masih biasa. Tapi kan beasiswa ketika sudah berjalan baru cari-cari beasiswa. Betul. Tapi kan negeri toh, maksudnya paling bayar biaya pendaftaran sedikit. Ya, kalau universitas negeri itu kan enaknya kan kita kalau pas masuk kan dilihat ke ini kan, kemampuan orang tua untuk bayar SPP gitu. Kalau tidak disubsidi kan? Iya. Jadi habis kuliah SMA 3 tahun. Itu trik itu. Jurusan apa tapi? Jurusan apa? Jurusan saya adalah gizi. Ilmu gizi. Saya punya gelar tuh sarjana gizi, ahli gizi. Harusnya rumah sakit. Kau juga rumah sakit. Kau lulusan apa? Dokter gigi. Tuh, harusnya urus orang penggigi. Iya. Saya bilang ini. Coba ngaribu kamu. Saya bilang ini. Bagaimana kita punya Indonesia Timur mau maju kesehatannya? Dua orang ini. Ampun. Satu ilmu gizi.
S1 kedokteran gigi. Berarti kalau baca berita Pak Luhut memarahi kepala-kepala dinas akibat stunting yang terlalu buruk di Indonesia Timur, Anda tersinggung ya? Anda kayak, aduh saya lagi. Aduh, kayaknya yang ngurusin itu harusnya saya. Harusnya saya ngurus nih. Gitu. Berarti kok hanya ambil itu jurusan gizi? Iya. Di kampus ada ekskul atau apa mungkin ekstra kampus yang kau masuki? Tidak sih sebenarnya. Jadi kok public speaking ini kok belajarnya dari mana? Dari SMA sebenarnya. Tadi triggernya itu karena memang karena kita orang timur, logatnya itu susah dihilangkan. Jadi dari situ saya belajar bahwa saya harus ngilangin logat gitu. Bahkan ada fase waktu saya kuliah, SMA kelas 2, itu tuh kan ikut organisasi kan. Organisasi OSIS. terus OSIS gitu. OSIS itu kan kita harus pandai berbicara di depan umum. Betul. Nah, fase itu bahkan saya punya fase yang saya tidak mau tidak mau ngumpul dengan orang-orang timur. Karena kok berusaha jaga dulu nih. Berusaha untuk jaga agar saya bahasa Indonesia saya bisa baik dan benar. Membaik gitu. dulu ini. Jadi ketika saya ngobrol kayak gini juga saya bisa langsung split gitu loh dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nomornya Abdur di blok. Oh enggak. Saya tidak mau kan sama. Waktu itu belum ada ini HP. Saya pegang Masih HP surat. Kalau ke mama ada orang di rumah. Telepon biasa. Telepon biasa. Tapi Yang kabel. Kok pegang HP umur berapa? SMA kelas 3. Itu 2000 berapa? Kelas 3. 2000 berapa? 5, 6, 7 berarti. Saya kuliah semester 5 kah? Baru saya pegang HP. ya. Semester 1, semester 2, Nokia semester 3 itu. 3100. 3310. 3310. Nah, itu Saya dulu mewah Siemens. sekali tuh. Siemens yang kalau kita kasih nyala tak ada kucing ngompat. Ya HP lama, pokoknya yang bisa terbeli aja. Betul gitu. Yang itu. udah punya layar merah. Jadi public speakingnya Kakak Yasir ini sebenarnya autodidak. Betul, Oh iya, autodidak. sih. autodidak. Autodidak karena pengen bisa ngomong di depan umum, pengen bisa menyampaikan sih sebenarnya lebih kepada pengen ngebuktiin bahwa sebenarnya orang timur yang susah ngilangin dialek itu bisa loh kita ngilangin dialek gitu. Jadi kesini tuh banyak yang bilang, lu orang Flores ya iya. Orang tua, bapak mama pasti lahir di sini ya gitu. Karena kan banyak yang teman-teman Flores yang memang mereka lahir di Jakarta gitu. Saya ke Dipikirnya Bandung kok juga. lahir besar sini. Saya ke Bandung juga begitu tuh. Asli Sunda. Tidak mungkin. Tidak. Kalau dia sampai bilang begitu berarti dia bodok. Bodok pakai K. Oke, di IPB jurusan gizi. Jurusan gizi. Selesai. Selesai. 4 tahun. Tidak. 3,5. 5 tahun. Oh, orang timur. Masih Masih. aman. Kalau Masih sampai masuk dia dokter. bilang 3,5, saya bilang kayaknya kok bukan orang timur sih. Masih masuk. Tipis-tipis. Abdul kan kita sudah coret kuliah 4 tahun. Ngapain? Kuliah 4 tahun ngapain? Habis itu Pintar loh dia itu. Abang berapa? 12. Wih, 10. luar biasa. Wih, mantap. Abdul 4. Iya. Bukan Terlalu timur, cupu. bukan timur. Terlalu bro. takut tidak dapat lulus. Ya, bukan timur. Oke, Brotex, selesai. tidak Kuliah timur. selesai. Kuliah Langsung? gizi. Daftar jadi news anchor. Belum. Itu berarti tahun berapa? 2010. 2000. Tidak Belum. Lulus kuliah berarti 2007. 8, 9, 10, 12. 2012 selesai kuliah. Lulus kuliahnya. Iya, beta lulus kuliah 2007 tuh dia masuk. 2012. 12 ya lumayan lama kuliah. 2012 lulus, terus itu habis itu waktu itu kan ilmu gizi toh. Jadi waktu itu urus S2, lempar-lempar ke beasiswa utusan daerah gitu kan. Jadi bisa dapat beasiswa dari NTT kan karena di NTT tuh kayak di IPB tuh sedikit sekali, lumayan bisa dihitung jari. Jadi wah, bangga. Peluangnya besar lah ya. Iya, bangga nih kalau kita mau ini bisa lah gitu. Tapi kesini mikir gitu, kayaknya enak deh jadi jurnalis gitu kan. Kayaknya passionnya emang di jurnalis deh karena Kapan momentumnya kau split ke jurnalis itu? Momentumnya itu waktu daftar dan akhirnya keterima. Pertama Sebelumnya tidak terlalu berharap atau sebelumnya tidak. Kok daftar kosong-kosong saja? Jadi awal-awal tuh saya sebenarnya daftar tuh di perusahaan-perusahaan gizi begitu kan. Karena ada beberapa perusahaan yang butuh ahli gizi. Tapi setelah saya kuliah 5 tahun gizi, di situ saya berpikir bahwa saya tidak mau kerja di rumah sakit. Kebiasaan kan gizi itu kan ngurusin makanan di rumah sakit. Apalagi kan ada besar sekali kemungkinan kau dilempar ke daerah Indonesia Timur lagi. Ibaratnya berbeda dengan mimpinya kamu untuk lebih besar daripada waktu kau SMP toh. Benar. Nah itu. Oke, betul, setuju. Dan melihatnya tuh lebih kepada kayak bagaimana biar kita tuh bisa berdampak begitu. Karena kan selama ini kan kalau kita ngomongin Indonesia Timur, terus itu kayak ngelihat kayak teman-teman Timur yang masih 2012 tuh masih banyak yang underestimate gitu kan. Apalagi teman-teman Timur yang kayak kena inilah waktu seperti saya cerita harus ngurusin teman-teman saya yang masuk kantor polisi, begitu terus dengar cerita mereka yang gimana gitu kan. Ketika di kantor polisi itu lebih sering didiskriminasi kan, maksudnya ada perasaan bahwa
kriminal ini, padahal mungkin berkelahinya tidak separah itu kan. Itu. Jadi kayak diskriminasi kayak gitu kayak wah, nggak bisa nih kayak gitu. Nah, mungkin dari sekian banyak alasan, salah satu alasan pengen jadi jurnalis itu gitu. Pengen jadi jurnalis, terus itu kalau ngomongin soal jurnalis, anak-anak timur tuh banyak loh. Jurnalis tulis tapi. Yang di depan layar yang jadi news anchor ini yang jarang. Ya? Jarang. Bahkan dulu paling jarang-jarang sekali gitu. Iya, jarang sekali. Akhirnya dulu cuma ada Om Jeremy Teti kan? Iya. Iya, Jeremy Teti. Maxo Pakua dulu, Maxo Pakua, Jeremy Teti. Iya. Mungkin itu gapnya lumayan jauh sih. Iya, baru sekarang itu baru mulai muncul si siapa? Yang di SCTV. Iya. Terus Kakak Yasir duluan. Iya, artinya memang slotnya sedikit sekali. Keterwakilannya Indonesia Timur sebagai news anchor itu. Iya, itu sebenarnya salah satu trigger untuk kayak saya harus jadi jurnalis deh gitu. Ya udah akhirnya daftar. Pertama saya di Metro TV dulu. Metro TV daftar sebagai lapangan ya? Iya, sebagai lapangan. Daftar di Metro TV akhirnya keterima di situ. Terus di situ 4 tahun. Ada tes-tesnya tidak? Sorry. Ada tes-tesnya. Yang bikin kok keterima itu kira-kira apa? Tekadnya kok atau cara pandangnya kok mungkin? Keterwakilan Indonesia Timur. Yang bikin saya terima salah satu poin ya, dari satu nama. Yasir Nene Ama. Gitu. Oh, Nene Ama ya gitu ya. Dulu tuh nama itu tuh sangat bikin saya terganggu sekali. Pas masuk SMA, nama siapa? Yasir Nene Ama. Ya, Nenek, tinggal ditambahin N, kelar lu. Oh, Jangan terlalu diperjelas. Tidak, saya pikir nenek. Gitu. Nenek kan bahasa sini juga, maksudnya bahasa apaan umum juga kan? Iya, bukan. Ini tambahan. Jadi nama itu sebenarnya kan kayak dulu kan saya tidak tahu kok. Oh, itu tuh kok bully saya kok gitu. Iya. Saya cuma anggap itu cuma bercandaan teman-teman aja, tapi ternyata tuh itu menarik. Bullying. Justru dilihat ternyata setelah di Metro, nama yang kau rasa kayak kurang ini. Betul, ternyata diberkahi. Ternyata itu nama yang akhirnya membuat saya. Itu nenek moyang cara main itu. Betul, itu. Kita orang timur kan sangat kadang-kadang kita merasa dia masuk ke leluhur nih ilmu sebentar lagi masuk ke leluhur nih. Tapi itu beta percaya. Beta meyakini makanya maksudnya nama dan leluhur itu harus kita jaga lah. Iya. Akhirnya nama itu unik nama ini nih. Gitu, Yasir Nene Ama. Akhirnya nama itu yang akhirnya membuat saya jadi cukup pede. Nah, pada saat wawancara juga Yasir Nene Ama. Mereka tuh, Nene Ama dari mana gitu. Jadi harusnya ditanyakan soal soal kompetensi dalam mereka sekolah, betul, background, akhirnya background budaya, akhirnya ribut soal faham nih. Jadi tuh teman-teman di rumah ya, yang punya orang tua mungkin Indonesia Timur, percaya diri saja dengan nama-nama Timur itu. Yasir Nene Ama. Tapi siapa teman tidak percaya diri, Bang? Siapa? Supriyono. Tapi Tuhan, dia mirip Yewen. Dia nama Supriyono. Rakat asli nih. Asli sekali. Kiri kanan atas bawah. Tidak ada keturunan lain. Setiap absen Supriyono angkat tangan, guru kaget. Kau wakili teman ya? Tidak. Rakat asli. Dia tidak ada punya paham begitu? Tidak ada. Masyarakat. Mungkin dia punya doanya, dia itu punya. Itu kaget. Doanya orang tua. Guru selalu kayak, kau ini wakili teman ya? Tidak Bu, saya asli nama itu. Aduh, sama cerita tapi saya harus izin disapu teman nanti saja deh. Kapan-kapan. Ya udah nanti izin dulu. Iya, ada saya punya teman dia punya cerita kayak begitu juga. Sorry, bukan Supriyono, Apriyono. Betul lah. Lanjut. Lu bilang Supriyono, Apriyono kita semua percaya. Jadi aman. Sabra telepon dia dulu ya. Yono. Tidak usah. Yono ada di sini. Apriyono. Lanjut. Berarti kau diterima jurnalisme gara-gara kau punya nama. Maaf. Manggis ikan teri. Tidak. Ada yang minta loh. Saya kalau manggis. Jadi ini agak aneh. Ini bisa jadi pantun ini. Agak aneh. Gua manggis ikan teri. Lanjut kakak. Kamu manis. Yang aku cari. Ya, begitu. Iya. Kesana tuh. Orang ini siapa yang pancing, siapa yang kok lama mo. Rakat sekali Anda ya. Aduh, tumbuk dia pemulut ini. Sumpah saya tidak pernah ya dalam satu hari 3 kali ketemu orang ini. Ada siapa lagi nih? Kenapa? Astaga. Kenapa? Ini tidak ada dalam briefing ini. Memang tidak ada. Memangnya kita pernah briefing? Tidak ada briefing. Betul. Kita tidak pernah briefing. Kok ngapain? Jadi gini Bang. Duduk.
Jadi gini, An kan habis lihat berita di TV. Terlalu sok akrab. Terlalu ceplos-ceplos tujuan Anda. Apakah Anda takut lupa briefingan? Kenalan dulu lah. Kenalan. Salaman. Aan. Yasir. Aan apa? Aan Faujan Rahman. Oh, Faujan Rahman. Nama ini nama samaran. Nama samaran. Aan gigit bibir. Wih, ngeri sekali ya. Wih. Dan ada gigi. Saya sedikit bergeser sedikit ya. Dia nama itu. Nama samaran. Jadi tadi Kakak Yasir bilang ini tidak ada di briefingan. Iya. Memang semua di sini yang di briefing cuma dia. Oh begitu. Tidak ada yang lain, tidak ada. Kayak narasumber host tidak ada. Yang cuma di briefing Aan. Kau mau ngapain? Tujuan sasaran tinjauan masalahnya kok saya tidak apa? terima nih. Coba sini. Di Samsu tiba-tiba. Ini rokok betulan. Linting nih. Ini rokok betulan. Bahaya nih. Narkoba. Iya lagi. Bako Samsu. Oh, Bako Samsu. Iya, Bako Samsu. Oh, iya. Oh, Sabsu. Oh. Jadi gimana? Kebalik biadab. Kebalik. Kayak gitu. Iya. Kebalik. Woi, Kamu di sini tepuk tangan bodoh apa? Tepuk tangan bareng bodoh ini. kok dalam rangka, woi lama-lama ini kita jadi kayak penonton. Kok kesini dalam rangka apa? Tadian habis lihat berita di TV. Nah, terus beritanya itu tentang pembunuhan. Terus Pembunuhannya lari ke sini. An makanya ikut nyari juga ke sini. Bukan pembunuhannya lari ke sini, pembunuhnya. Pembunuhan lari ke sini berarti di sini TKP pembunuhan. Ngapain dia lari lagi ke sini? pembunuhnya lari ke sini, Aan ikut ke sini. Iya. Oh gitu. Iya. Terus mau ikut ngejar pembunuhnya. Iya. Oh gitu. Terus Sudah? Ya udah itu. oh Oke, balik. Enggak. Ada mau nanya bang? Mau nanya boleh. Dia mau nanya saja jauh. Gitu. Padahal mau Kau nanya. macam-macam politisi saja. Iya. Dia memang ketua partai. Oh begitu. Oh iya. Ketua partai apa waktu itu? Kok apa Pak? Partai kucing, tai kucing. Partai apa? Partai. Jangan jawab. Apa? Gerindra. Oh Gerinda. Wih. Yang Gerinda, potong dia. Gerinda dia. Kau mau tanya apa? Nanya apa? Nih apa? Kak Wih, Yasir. Helen kenapa di sini, Bos? Woi, kok Helen jadi double? Bagaimana? Mas, terlalu rame nih, Mas. Terlalu rame suara. Orang bilang terlalu riuh rendah. Suara tawanya terlalu riuh rendah nih. Sedikit lagi ada chat dari tetangga nih. Kau mau tanya apa? Nih apa? Waktu jadi penyiar berita TV apa pernah diremehkan? Wih, sebuah pertanyaan yang luar biasa. mengungkit sentimental. Berbobot nih. Pernah nggak? Bobot ternyata Pernah tidak? Pernah pastinya. Oke. Pernah, Tidak usah sebut stasiun ya. Kalau waktu kita jadi reporter itu tuh kita pernah kayak diremehkan gitu sering sih, apalagi sama narasumber ya. Narasumber gitu, siapa ini gitu kan kayak apalagi kita waktu itu saya masih awal-awal jadi reporter tuh kayak masih belajar kan, belajar bagaimana prosesnya itu. Jadi diremehkan tuh sering. Tapi justru karena kita diremehkan, kita bisa harus menjadikan sesuatu yang diremehkan itu untuk jadi trigger sih buat kita. Buat bangkit lagi. Buat bangkit lagi gitu. Biasanya saya gitu. Jadi kayak nanya ke narasumber gitu. Narasumber biasanya kayak politisi ataupun akademisi. Malas jawab apa gimana cara meremehkan mereka? Mereka meremehkan tuh kayak nggak mau jawab. Tapi mereka tidak mau jawab itu. Kenapa ketawa? Lihat Bang Ari senyum. Orang lagi serius. Tiba-tiba dia ketawa. Makhluk ini, manusia ini, dia datang itu cuma datanya, dia tidak pernah dengar jawaban. Oh begitu. Jadi itu sebenarnya kita senang dengar jawaban, tapi dia tidak tahu, dia bingung itu. Dia bingung, kok ada satu pertanyaan lagi kan tidak? Nggak ada.
Nggak ada, benar. Nggak ada, Iya, yakin. udah Berarti jelas. kita fokus sama jawaban dong. Oh gitu dong. Ya, fokus sama jawaban ya. Fokus. Fokus. Sama kau ulang tadi. Jangan Tadi tiba-tiba pertanyaanmu ketawa. apa? Waktu jadi penyiar berita TV apa pernah diremehkan? Nah, jawabannya apa tadi? Jawabannya, ini baru mau mulai dengar langsung. Tidak, tadi sudah jawab. Tadi sudah jawab. Tadi sudah jawab. Ya, tadi sudah jawab. Kok bisa dia bilang, ini saya baru mau tanya. Loh, tadi sudah dijawab panjang lebar. Sudah dijawab panjang lebar. Mau dengar lagi, Bang? Oh gitu. Mau dengar lagi. Oke, Jawaban singkat. Astagfirullahaladzim. Pernah, tapi harus kita jadikan titik balik untuk pemicu biar kita harus jadi lebih baik lagi begitu. Iya. Karena kalau berbicara soal jurnalis, apalagi kan jurnalis news anchor itu kan berbeda sama, menurut saya beda dengan TV presenter ya. Jadi kalau news anchor itu yang ditonjolkan itu adalah bagaimana kemampuan dia untuk menyampaikan berita, membawakan berita, berdialog. Jadi dasar dari seorang news anchor itu adalah kemampuan atau pengetahuan yang luas. Dia bisa tidak jadi news anchor? No comment saya. Kalau saya Kok punya saran menurut sih, kau bisa tidak di TV baca berita gitu? Bisa? Insya Allah. Oke, coba. Bang Ari kasih berita. kau punya sabar dulu, kau punya optimisme bodoh ini yang bikin susah kita nanti nih. Iya, bisa ya. Oke, Bisa, sekarang kau kayaknya. bikin berita tentang sumber air bersih. Sumber air bersih. Sumber air bersih. Sumber air bersih. Oke. Pemirsa, dilaporkan gitu. Penemuan sumber air bersih. Lihat Di situ, itu. Lihat di itu. Tegap. News anchor itu tegap. Harus begini tegak, tegak. Harus tegak. Tegak. Di tengah Helen sabar dulu saya. Sabar di sini. Iya. Tegap. Tegap. sumber air bersih di tengah laut Banda. Ah, Coba iya. kau lihat ke sana. Lihat ke itu kamera sana. Di tengah laut apa tadi? Air bandar. Ini sabar. Ini sabar. Bandar, laut Bandar. Laut Banda. Banda. Oke. Oke. Pemirsa, ada air bersih di Laut Banda. Bukan Bantul. Bukan Bantul. Terlalu riuh rendah teman. makanya An juga jangan kayak pantun. Oke. Terlalu lebar mas. Duduk tegap saja. Tegap saja. Iya. Ya. Ya. Pemirsa, ada laut bersih di Banda. Sumber air bersih di tengah laut Banda. Dari sumber air di tengah laut Banda. Tapi ya itu sebenarnya kalau ngomongin soal kalau seandainya jadi narasumber, sebenarnya tantangan kita jadi jurnalis itu adalah bagaimana kita bisa merangkul semua narasumber. Iya. Nah, tantangan yang terberat adalah mendapatkan narasumber yang memang dalam tanda kutip ajaib. Mungkin seperti dirimu begitu. Jawabnya singkat. Jawabnya singkat, kemudian itu mereka tidak mengerti apa yang kita tanyakan, Konteks, tidak nyambung gitu. konteksnya apa. Nah, Apa itu ada penyakitnya itu apa sih namanya kalau ilmiahnya? Goblok. tapi di situlah bagaimana sebenarnya apa ya challenge lah buat Iya, kita iya. jurnalis news anchor itu bisa merangkul biar apa yang ingin kita cari tahu dari narasumber kita itu bisa dapat. Nah, Kadang-kadang ketemu tuh ya kayak masih hidup lu. Oh, ini orang kata gua teh. Masih hidup lu. Siapa yang masukin ke gentong kata gua. Gue getok-getok tong sampahnya masih hidup lu. Saya ketawa sekali. Apa? Kata gua. Yang mana? Kata gua mah. Kata gua masih hidup gitu. Lucu Iya, banget iya. ibu-ibu itu. Nah, kita itu berarti tidak bisa jadi jurnalis, Bang. Kenapa? Karena ya kita tanya dia saya emosi-emosi. Tidak sabar, saya tidak sabar. Bos. Saya mau jadi jurnalis. Apa Kakak Yasir bisa gali apa dari dia? Karena kita menyerah. Oh, begitu. Coba tanya dia. Dia narasumber sekarang. Namanya siapa tadi? Aan. Oh, Aan. Iya. Udah berapa lama di sini, An? Udah mau setengah tahun dah. Oh, setengah tahun, berarti 6 bulan ya? Iya Iya. dong. Setengah tahun. Sebelum di sini kemana? Sebelum di sini tadinya di Spot Peak. Oh, Spot Peak. Pantai Indah Kampung. Oh, sport. Iya. Oh, di sana kerjanya apa? Ngapain? Di sana. Heeh. OB. 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 Gitu. Seru nggak kerja jadi OB waktu di sana? Ya disuruhin aja sih, seru. Seru aja. Yang penting dapat gaji ya. Iya.
Udah, ngaku aja kamu yang ngambil kan? Bukan, dia bukan Malik. Dia bukan. Ini lagi contoh. Uangnya nanti dikirim ke kampung. Iya. Jangan di sini lagi ya. Ini terlalu ganggu ya. Kampungnya di mana? Rangkas. Oh, Rangkas. Rangkas. Gitu. Iya. Oh, Rangkas gitu. Orang tua masih ada di sana? Masih. Oh, betul gitu. Oke, gitu. Jadi dari ngobrolan tadi kan saya bisa, namanya siapa tadi? Aan. Aan adalah seorang remaja yang sebelum bekerja di Kax Production ini dia bekerja sebagai office boy di daerah sport, daerah Pantai Indah Kapuk. Tujuan dia bekerja adalah untuk memberikan nafkah untuk orang tuanya yang berada di Rangkas. Gitu. Jadi dari jawaban pendek-pendek Ini akan disimpulkan. Ketika disampaikan sama dia, terdengar penting loh. Terdengar kayak informatif. Aku menjadi lebih cerdas. Aku tahu dia ini ternyata dulu cerdas sekali aku. Ketika dia yang bicara. Padahal kalau kita sudah 6 bulan kita bicara, tidak ada informasi apa-apa. Itu salah satu challenge-nya jurnalis itu bagaimana kita bisa mengambil sebuah informasi dan mendeliverinya ataupun menyampaikannya kepada publik biar publik tuh terinformasi, biar mereka tuh tahu, oh ini loh informasinya. Jangan tidur, Mas. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Masih ada tidak? Udah sih. Oke, Gue pergi ke situ. Oke. Hati-hati di jalan. Terima kasih, An. Yuk. Iya, Hati-hati ya. Iya. Tahu jalan pulang kan? Tahu. Woi, helm. Helm. Mana? Oh ini. Anak ini kok darah tinggi sekali, Mat. Gitu. Terus sudah rokok goblok itu. Tapi sebenarnya ini sebenarnya potret sih. Jadi kalau berbicara soal seorang jurnalis, sebagai seorang jurnalis, sebenarnya tantangan yang saya dan mungkin dirasakan oleh teman-teman jurnalis adalah bagaimana kita itu bisa tidak meng-underestimate orang, begitu. Karena saya juga lahir dari apapun pengalaman yang saya dapatkan sampai titik ini kan juga berawal dari merasa jadi orang yang tidak dianggap atau di underestimate kan. Jadi ketika melihat kayak pemberitaan ataupun masyarakat yang mereka tuh sebenarnya bisa loh jadi seseorang atau sesuatu asal kita kasih mereka ruang, betul, gitu. Setuju. Itu kita tidak underestimate sebenarnya. Takut. Justru kita tidak. Justru kita lihat potensinya. Potensinya ya kan? Justru saya sebenarnya poin saya adalah menghadirkan Aan di sini adalah salah satu gambaran bahwa kalian tuh mau merangkul orang seperti Aan. Betul. Kita tidak tapi kita pikir-pikir. Tidak. Oke, tadi kita sudah bicara yang penting kan dia happy, Bang. Iya, betul. Yang penting happy, gajinya ada, bisa buat kirim orang tua di Rangkas. Iya. Tadi kita sudah bicara prosesnya Yasir ke Jakarta, merantau dan lain sebagainya, berproses sampai sekarang menjadi seorang produser, jurnalis dan produser ya. Produser luar biasa sekali. Amin. Dan itu di berita lagi, ganti Bu Rosi. Jangan. Tahun depan. Oh iya, itu Bu Rosi itu bos saya. Iya. Gitu. Tapi Bu Rosi adalah salah satu orang yang bikin saya percaya. Saya casting jam 10 pagi, casting untuk jadi presenter di Kompas TV. Sorenya, waktu di Kompas, sorenya tuh sudah ditelepon sama manajer talentnya. Yasir, kamu diterima ya jadi presenter. Hah? Gitu, iya, soalnya tadi kata ibu bagus. Dan pas saya ketemu sama Bu Rosi, salah satu poin yang dia sampaikan adalah saya ingin memberikan ruang untuk orang Indonesia Timur biar. Terima kasih banyak Ibu Rosiana Silalahi, the best Ibu Rosiana Silalahi. Dan saat itu tuh belum ada news anchor yang benar-benar lahir dan besar dari Indonesia Timur waktu itu. Om Jeremy Teti lahirnya sudah di Jakarta. Iya, mungkin ya. Iya. Pokoknya yang penting prosesnya ke situ lah ya. Iya. Hormat sekali Ibu Rosiana Silalahi. Dan sekarang bermunculan banyak setelah Kakak Yasir. Betul. Itu banyak sekali TVRI punya, terus kemudian MTech punya. Ranah yang didalami itu berbeda dengan kita yang komedi. Ketika kita komedi ini kan kita dengan dialeknya kita, semakin dialeknya justru kita jadi apa adanya kita, orang ketawa. Orang ketawa lucu. Tapi kalau news anchor ini kan dia punya tanggung jawab itu kan memberikan pemahaman berita kepada seluruh rakyat Indonesia. Iya. Jadi harus memang tertata juga kan? Iya, jadi memang PR pertamanya adalah bagaimana caranya dialek dan dialognya itu gampang dipahami oleh orang. Jadi memang kalau misalnya dibilang
Apakah menghilangkan karakter kedaerahan? Ya bukan karena menghilangkan karakter kedaerahan, karena memang kebutuhannya itu Betul. gitu. Tapi tidak hilang juga kok. Iya, Kata karakter Yasser. saya nggak hilang. Ketika dia baca berita juga kita masih bisa rasakan Bahwa ini Ya, film orang timur. betul. Iya. Saya boleh ke pertanyaannya saya? Boleh. Oke. Kita sudah bicara proses, sudah jadi produser luar biasa. Tapi ada satu yang paling menarik untuk saya gitu, itu menyentuh sekali. Saya follow-followan dengan beliau ini sudah lama juga kan. Cerita di kampung halaman. Oke. Ada satu itu yang saya nonton itu langsung sangat menyesak sekali. Karena saya punya bapak juga kehidupannya sama seperti itu. Di masjid kalau ada apa-apa segala macam. Dari saya masih kecil itu kita sudah dididik itu setiap libur itu kita harus kerja di masjid. Kita itu harus kerja bangun masjid. Jadi kita punya masjid itu kan di kampung itu proses toh. Jadi masih dari pondasi sampai jadi dinding itu saya masih SD itu sudah campur-campur karena di kampung kan tidak ada yang akan bangun gitu. Kita sendiri yang bangun masjidnya kita gitu. Saya tuh hari Jumat itu biasa bawa map untuk keliling minta sumbangan ke semua rumah-rumah gitu. Minta sumbangan nanti kita kasih masuk di masjid pakai untuk beli semen campur. Jadi saya tuh relate sekali dengan kehidupan bapak-bapak yang mengajarkan anaknya untuk dekat dengan masjid itu. Saya relate. Dan saya lihat dia punya konten itu saat itu harus sekali. Yang Pace tidak pernah Iya, betul. buka puasa di rumah. Yasir pas pulang Pace selalu buka puasa di. Iya, betul. Bagaimana? Almarhum. Iya. Ya, itu salah satu kegiatan almarhum sih. Sebelumnya itu memang masjid masjid yang Bapak tua selalu sholat di situ adalah salah satu masjid yang memang sangat emosional begitu, karena waktu itu tuh Bapak lagi mau bangun masjid, terus dia lagi minta dana di kabupaten, terus itu kabupaten itu kayaknya dananya susah, terus dia nelpon sambil sedih, adik anak tolong bantu cari uang dulu untuk bangun masjid di sini. Kita akhirnya saya itu masjid dekat rumah ya? Iya, satu kampung. Jadi di kampungku itu termasuk salah satu kampung yang Muslim, namanya Horinara. Nah, akhirnya saya bikin di saat itu juga aku bikin penggalangan dana untuk membangun masjid itu. Alhamdulillah waktu itu sekitar 2000 zaman Ahok itu 2016 kalau nggak salah. Iya, 2016. 2015-16. Dan alhamdulillah itu sempat viral juga pada zamannya. Jadi penggalangan dana untuk membangun masjid, saya sudah lewat Kitabisa. Pas launching pertama penggalangan dana, hari itu juga aku diserang. Karena dibilang diserang sama netizen. Karena apa? Karena pertama mereka kira saya Kristen. Mereka kira saya non-Muslim. Terus mereka kira saya tuh mencari nama karena non-Muslim, kok galang dana buat bangun masjid gitu. Tantangannya di situ. Padahal nama jelas-jelas Yasir ya. Iya gitu. Sempat di take down juga itu. Sempat di take down, tapi aku minta tetap dinaikin karena yang take down siapa? Dari pihak kita bisa karena itu karena tuh diserang. Khawatir, ada kekhawatiran. Iya, karena waktu itu pribadinya Yasir juga mungkin. Diserangnya sampai ke institusi. Diserangnya sampai ke kantor Kompas juga diserang segala macam. Akhirnya saya turunin. Terus sempat saya minta untuk dinaikin lagi karena kita butuh. Alhamdulillah pas dinaikin lagi tuh sudah hilang. Sudah viral jadi viral, dan akhirnya kita bisa orang cari informasi yang benarnya. Orang akhirnya tahu kalau Kak Yasir seorang Muslim. Iya. Dan akhirnya mereka bisa sumbang dana. Waktu itu terkumpul alhamdulillah sekitar hampir 1 M untuk pembangunan dana itu. Akhirnya dipakai bikin masjid. Nah, akhirnya dipakai untuk bangun masjid itu. Kemudian gitu. Almarhum Dan makanya almarhum tuh selalu buka puasa di situ. Jadi waktu kita pulang kampung, itu kan pengennya sudah pulang, kok punya anak nih pulang loh gitu. Lama loh ini. Iya loh, ayo loh kita buka puasa bareng lah gitu. Apalagi mau ada puasa ya. Bapak dia pergi, dia punya jawaban apa? Bapak tua tuh selalu pengen sholat dan buka puasa di masjid. Karena jawaban dia tuh kalau bukan saya yang memakmurkan masjid, siapa lagi? Karena pada saat itu saya ngikutin Bapak untuk ke masjid. Itu tuh memang Bapak sendirian. Bapak sendirian di situ, terus dia azan sendiri, terus itu dia buka puasa sendiri, dan benar-benar masjid itu kosong, cuma dia doang. Gitu. Jadi kayak momen puasa itu sebenarnya momen yang cukup emosional sih, karena kan sekarang sudah almarhum ya. Tahun lalu tuh masih ada Bapak gitu kan yang masih bisa memakmurkan masjid gitu. Sekarang tahun ini sudah almarhum, jadi kayak melihat momen-momen kayak ada ya orang tua yang mau memakmurkan masjid gitu. Ketika ditanya tuh jawabannya itu gitu kan. Kalau bukan saya tuh siapa lagi gitu. Karena kita tidak tahu kondisinya, pas cari tahu iya sih. Kalau gitu. tidak ada bapak, siapa lagi ya? Betul. Saya lihat kau punya konten yang kau datang
jauh-jauh pulang dari rantau, bapak tidak mau buka puasa sama-sama karena katanya kalau bukan dia yang buka puasa siapa lagi. Terus kok ikut dia sampai di masjid baru kok intip-intip di jendela tuh. Betul. Pas dia buka dia punya apa? Dia punya kurma itu. Dia bawa sendiri tuh, dia bawa dari rumah dia buka baru sendiri saja di masjid. Habis itu dia taruh baru dia azan. Itu menyentuh sekali karena saya juga relate dengan itu gitu. Iya, karena Bang Ari kan masjid dekat rumah. Iya. Itu juga kayak begitu juga. Itu juga kami punya masjid juga dulu tuh perjuangan sekali. Betul. Dulu kami mau bangun masjid kan tidak ada uang toh. Maksudnya susah mahal segala macam. Dulu belum ada penggalangan dana dan sebagainya. Jadi kita pas ada dulu zaman krisis moneter itu ada bantuan padat karya. Bantuan pemerintah padat karya. Jadi sudah dana padat karya ini kita alihkan ke masjid dulu. Jadi tapi kan padat karya dia tidak bisa akomodasi itu masjid. Betul. Tidak bisa pakai bangun untuk masjid, dia punya alokasi dana. Akhirnya kita rembuk, ya sudah. Kita bikin balai pertemuan dulu. Kita bikin balai pertemuan. Jadi sapu bapak dengan mungkin ada sekitar 4 orang, 5 orang bapak-bapak di lingkungan situ sepakat, ya sudah kita pakai konteksnya ini apa? Balai pertemuan. Akhirnya dibantu sama pemerintah karena balai pertemuan. Dibangunlah itu, selesai jadi itu balai pertemuan. Baru bisa bangun kita pakai jadi masjid. Nah, jadi kita garis-garis, kita bikinkan mimbar. Itu ada karena memang begitu kakak. Ada orang yang datang tulis, kasihan. Pas lebaran itu, kita pulang dari Idul Fitri, tiba-tiba di dinding itu banyak tulisan. Ini bukan masjid, ini itu gereja. Sumpah. Bau-bau loh itu. Iyo, dia tulis begitu karena bentuknya memang kayak rumah begitu. Oh, orang protes. Iya, orang protes karena dia punya bentuk begitu. Kubah masjidnya, padahal padahal bikin modern. Maksudnya ini sementara gitu proses. Dia memang kalau di Indonesia Timur tuh agak susah begitu kan. Bagaimana kita membangun rumah ibadah gitu. Nah, jadi setelah saya bangun masjid penggalangan dana masjid itu, saya juga akhirnya bikin penggalangan dana untuk gereja gitu kan. Pembangunan gereja akhirnya alhamdulillah terkumpul juga beberapa ratus juta untuk pembangunan gereja di sana begitu. Karena di kampung sebelah. Di kampung sebelah gitu. Karena di sana itu kalau apa ya? Kalau kita yang di kotaku ini biasa saya juga kalau ketemu Abdur, saya selalu ngobrol kayak gini. Kita tuh memang merantau di sini, tapi setidaknya kita punya dampak buat di kampung gitu. Jadi ketika kita punya power itu gitu, ayo kita manfaatkan gitu. Dan saya rasa ketika saya jadi jurnalis, kemampuan saya ataupun privilege saya kan dekat-dekat dengan politisi, dekat dengan mereka yang punya pemerintahan. Jadi itu yang saya manfaatkan untuk ketika habis syuting ya biasanya Pak bantu dulu. Ya, betul. Itu saya WhatsAppin satu-satu, tolong donasi ini pembangunan masjid di sini gitu. Alhamdulillah itu sempat viral pada zamannya. Habis itu dana juga terkumpul dan sekarang masjidnya sudah ada. Masjid sudah ada, gereja juga sudah proses pembangunan sampai sekarang. Oh, tapi ada orang yang melanjutkan. Bapak kan sekarang tidak ada. Maksudnya ada masyarakat yang memang mereka sekarang ibu yang akhirnya sering ke masjid buat bantu untuk ngajar anak-anak di sana. Gitu. Oh, TPQ lah. Iya, betul. Kebetulan ibu guru ngaji kan di sana. Itulah dari sebuah cita-cita di masa SMP. Dari hidup dengan terpal bisa bikin sebuah kubah. Awalnya dari ini. Yang bagus itu. Bagaimana tadi? Dari hidup dengan terpal, atap terpal, sekarang bisa bikin kubah yang mewah. Alhamdulillah. Oke. Saya dari tadi diam ini kesimpulan. Tapi kok cara masuk ini memang luar biasa. Fak sekali. Luar biasa sekali. Tapi saya mau tanya, Abang Abdur deh di sana itu bagaimana? Mayari kuat atau apa? Suka naksir cewek? Bagatal. Tidak terlalu sih. Tidak terlalu. Tapi dulu waktu SMP, saya dan dia itu sama-sama suka satu cewek. Karena itu cewek paling cantik di sekolah itu. Orang Arab? Tidak. Tapi dia punya nama sangat Arab. Namanya Mutmainah. Abdur kalah. Abdur kalah. Pastilah muka busuk. Abdur kalah. Abdur yang menang. Abdur yang menang. Brotex menang. Woi, Mutmainah, kotak taruh di mana? Brotex loh itu. Masuk ke pacaran orang nama Brotex. Kasih kenal, Bapak ini saya punya ini Brotex sih. Aneh sekali. Abdur. Tapi entah kenapa dulu tuh nama Brotex keren aja gitu. Tidak. Saya kalaupun dengar, tapi saya dulu Matex sih. Iya juga. Saya pun nama samaran dulu Travel. Tuh kan, bener. Travel? Ya kan saya cerita tuh. Abang yang punya Traveloka? Bukan. Jadi saya punya teman, dia datang di sekolah, dia bawa nama samaran. Dia punya nama samaran agen. Tapi di sana kita bilang agen. Agen. Wih, kan kita di sana kan memproklamirkan kan.
saya punya nama samaran sekarang Agen. Kita semua satu sekolah kayak, ih, kok punya nama nih, Agen nih. Keren sekali. Keren sekali. Pulang sekolah saya jalan dengan dia. Jadi saya tanya sama dia, weh, kok dapat nama samaran dari mana? Ada di depan jalan itu. Jalan-jalan, bodoh tunjuk tempat ini, kantor besar bodoh itu. Ada tulisan situ, Agen Travel. Sumpah, itu kita belum tahu bahasa Inggris. Jadi masih kecil tidak tahu bahasa Inggris, saya baca Agen Travel. Terlalu bodoh sih. Dapat di sini, sumpah. Baru saya bilang sama dia, wih, kau sudah pakai agen tuh, saya pakai travel ya. Bacanya bukan travel. Tetap. Jadi saya datang ke sekolah, saya panggil dia. Sekarang saya punya nama samaran Travel. Jadi kita kalau berdua jalan orang panggil Agen Travel. Matex. Matex, kau punya nama tadi siapa? Tadi siapa? Arbul. Arbul itu kalau di daerah-daerah terlalu Arab Babulu. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Inspiratif sekali. Inspirasi sekali. Mudah-mudahan ini ditonton juga sama anak-anak timur. Betul. Dan dari SMP. Saya baru jujur ya, saya dari zaman ngobrol pintar ya, ngopi 2018. Iya, betul. Saya kenal Kakak Yasir, tapi saya baru tahu maksudnya perjuangannya ahli gizi dulu baru masuk ke situ. Saya pikir maksudnya memang berprestasi di sana. Kan saya tahu juga Bang Abdul punya teman. Betul. Bang Abdul juga sudah pernah cerita apa. Jadi saya tahu memang berprestasi di sana, dapat beasiswa, ambil jurnalisme. Akhirnya saya pikir selurus itu. Enggak, ya. Di sini baru saya tahu kalau wow, ada keripik. Ada yayasan bangkrut 1 tahun. Minum. Dan biasanya saya jarang menceritakan part itu. Bahkan teman-teman saya tuh jarang. Karena sebenarnya part yang SMA itu suka saya skip gitu. Karena tidak Karena berdamai. menurut saya apa ya? Karena tadi Kakak Ari aja sebagai seorang interviewer yang baik nanyanya bertahap satu-satu. Jadi saya mau nggak mau harus menjelaskan satu-satu. Turun. Karena kita penasaran prosesnya. Betul. Kalau kita tidak tanya kan kita juga pikir mungkin dia ini ada privilege mungkin sampai ada di Iya, titik ini kan orang timur itu. beasiswa daerah kan banyak sekali Orang timur kan sebenarnya. biasanya begitu tuh. Kalau sampai pada titik tertentu mungkin ada privilege. Jadi teman-teman, ini kamu dengar sendiri bahwa Kakak Yasir ini dia sekolahnya sempat bubar lah yayasannya lah, betul. tinggal di bawah terpal untuk bertahan di Jakarta. Jadi jangan apa-apa itu tinggal berharap sama privilege terus. Iya, sama dulu kan dengan Abdul ngobrol di SMP bahwa kita harus dua tidak besar boleh dari ini. sekolah di sini nih. Terus sekarang ketemu di stasiun yang sama. Kita juga kan jebolan Waktu itu, Kompas. iya, betul. Abdul kan jebolan Kompas, Kakak Yasir masuk Kompas, dan akhirnya ketemu di Jakarta. Terus ketawa tidak sih dengan mimpi zaman SMP yang ternyata ketawa. dua-duanya tuh survive di Jakarta saat ini. Tertawa sih. Dalam artian pernah kita ngobrol serius. Abdul itu salah satu teman sharing kan. Apalagi sebelum waktu sharing, bahkan ketika dia nikah dengan Cindy itu alur ceritanya itu kan aku juga tahu kan. Gitu. Jadi memang Abdul itu salah satu bisa dikatakan sama-sama motivasi lah. Gitu. Jadi ketika saya sudah jadi jurnalis di Metro gitu kan, dia masih kuliah kan. Iya, gitu. di Malang. Keren ya sekarang udah jadi ini. Tapi selalu bahasa yang selalu saya keluarkan waktu itu bahwa Him, aku manggil Him kan. Him, engkau tuh selalu ada di atas kita gitu. Kapanpun itu. Jadi pada saat dia ngomong, enaknya engkau sudah jadi jurnalis, kita masih kuliah Jo. Akhirnya aku ngomong kayak gitu bahwa engkau tuh selalu ada di atas kita. Jadi ketika dia sampai di titik ini, ya aku selalu mengakui bahwa memang karirnya dia, apa yang dia capai itu selalu di atas saya begitu. Kalau saya Tapi sih tidak ada permusuhan, Iya, betul, tidak ada iri dengki. gitu. Artinya begini, itulah kenapa doa baik itu layaknya kita lantunkan setiap Betul, saat. setuju. Dengan dia punya bahasa-bahasa tipis, engkau itu selalu di atas saya. Itu kan sebenarnya doa baik kepada sahabatnya gitu, Betul, bahwa betul. mudah-mudahan kau mencapai sesuatu juga yang kau tuju gitu. Itu persahabatan yang harus. Jadi Jangan macam harus dia. doa baik. Harus doa baik. Mulut harus keluarkan kata-kata yang baik untuk sahabat ya. Coba kasih tau Abdul itu. Abdul, kok doa baik sama dia tuh? Kenapa dia otak tidak? Ini doa yang baik untuk kita juga tidak ada. Itu sebenarnya bentuk cintanya Saya doa dia. baik untuk kau loh. Abdul itu. Gak mau. Saya doa baik untuk kau loh. Gosi. Ngomong soal Abdul. Abdul itu adalah salah satu saya punya teman. Tidak sih. Berarti kalau dia punya tanggapan begini kayaknya tidak. Saya selalu doa baik buat kau ya. Kayak Isa doa buruk. Gitu. Abdul itu salah satu teman saya, menurut saya tuh dia yang tingkat imannya itu bagus gitu. Betul. Saat ini Dari dulu. Dari dulu. Jadi kayak namanya orang naik turun tapi dia oke lah. Oke lah. Oke untuk Tetap ngasih istiqomah ya? Ya, istiqomah gitu. Sekarang Tapi dia kok
kok pandang remeh dia? Oh. Anak ini dari cilik. Oh gitu kok? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Cuma kau hati-hati. Jangan kau sholat dipimpin imam sama dia, tobat sekali. Tidak akan husu. Ya kalian yang tunjuk saya jadi imam. Dengung, terlalu dengung. Terlalu dengung. Ini makan. Abdur tuh punya program podcast juga ya? Di sini? Iya. Ya di sini. Tapi tidak usah nonton. Kalau dia ajak ke situ tidak usah. Oh begitu. Tenda tanya, dia pun nama tenda tanya. Tenda tanya. Boleh nonton tapi nonton bagian ustadz saja. Oh gitu. Bagian narasumber, bagian dia Tapi kalau sebagai host dia undang tidak usah datang. Tidak usah. Tidak usah. Oh ya oke. Karena dia tuh terlihat seperti bagus gitu. Tapi nanti habis itu dia fitnah kita lagi. Aduh. Tapi saya dukung dia di situ supaya ketika dia fitnah pahala yang tenda tanya mengalir ke saya. Oke, begitu. makanya kau sengaja berharap dia pahalanya banyak. Iya. Supaya pahala yang banyak itu ketika dia fitnah kau lari. Iya, tapi lama-lama kan fitnah dia itu bukan sekarang sudah tidak fitnah, doa jadinya. Kayak kau itu nanti begini, sudah begitu sekarang dia. Bukan fitnah lagi. Ngeri sudah juga beda. ya? Iya, sudah mulai ngeri. Nasihat, kasih nasihat Untung sedikit. saya mengenal Abdur di part yang baik-baik aja. Gitu. Jadi saya selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Abdur sih. Iya, tapi tolong nasihati dia juga Nanti saya berarti. nasihatin. Tapi alhamdulillah 2 orang dari daerah pelosok NTT punya mimpi apa-apa, satu duluan menaklukkan Jakarta tapi satu menyusul lagi. Akhirnya dua-dua survive di Jakarta. Betul. Amin. Inspiratif sekali. Saya berharap sekali ada adik-adik dari SMP di manapun wilayah Indonesia Timur yang menonton ini dan kalian mungkin berteman, berempat, berlima, bertiga. Mungkin kalian bisa menjadikan ini inspirasi bahwa kita berteman dan kita saling mendoakan yang baik. Saya punya teman SMA ya. Saya punya teman SMA. Dulu saya kan yang punya cita-cita politisi sebenarnya kan. Nah dia tuh yang kayak kayak berkarir, entertain atau apa begitu, dia pengen sekali. Sekarang dia terpilih kemarin jadi anggota DPRD Fakfak. Wih. Ya justru kebalik nih. Dia terpilih jadi ketua mimpinya bareng-bareng nih. Ternyata mimpi saya dia yang capek, mimpi dia saya yang capek. Iya. Ada satu saya punya kalimatnya, saya punya teman juga. Ada satu saya punya kalimat saya punya teman itu. Tidak tahu dia masih ingat atau tidak ya. Kita lagi duduk-duduk di pantai, biasa anak-anak SMA kan, habis main bola begitu kita duduk-duduk di pantai santai-santai. Tiba-tiba dia bilang, dia lihat saya tuh. Tidak tahu dia masih ingat atau tidak bicaranya itu ya. Dia hanya lihat saya, Ari, kau itu kayaknya akan jadi orang sukses. Itu itu kan ketawa sama dia. Tidak pernah kita bicarakan hal-hal seperti itu sama sekali. Makanya saya ingat dia punya memori itu, karena kita tidak pernah bicarakan kau akan jadi apa sekarang, tidak pernah. Tapi tiba-tiba kita duduk di pantai itu buat dia saya, Ari, kau itu kayaknya akan jadi orang sukses. Kalau kau sukses, jangan kau lupa kita. Dia bilang begitu. Tapi bang sekarang lupa dia. Tidak, saya tidak akan lupa dia. Saya tidak akan lupa. Sudah tinggal di Cinere sudah lupa. Saya tidak pernah lupa saya punya teman-teman itu. Oke. Saya ingat sekali saya punya teman itu. Dia bicara begitu, saya tidak tahu dia masih ingat apa tidak ya. Semoga dia ingat, biar dia tagih toh. Dia sampai hari ini kami masih satu grup WhatsApp, kami masih kontak-kontakan. Iya. Tapi Kak Yasa terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Doa-doa yang baik. Doa-doa yang baik untuk kita Salam semua. buat Mama Don di kampung ya. Salam buat Mama Don di kampung dan. Tepuk tangan. Ini closing beneran nih. Acara inspiratif. Saya langsung, ini kami ini inspiratif hari ini. Memangnya mau memuaskan tawa-tawa kalian itu aja. Sorry, berisi. Bintang tamu kita berisi. Amin. Feelnya beda nih sama ketika Yono di sana. Jurnalis bro. Thank you Yasir. Thank you. Kapan-kapan datang lagi. Oke. Sudah salam 4 kali. Kalau gitu saya aja yang tutup. Oh iya. Dan nanti mungkin kita bertemu Oktober lagi ya. Bang Ari calon wali kota Bau-Bau. Wakil wali kota Bau-Bau. Amin. Untuk jangan terlalu banyak saya akan kasih tahu ke semua orang supaya banyak orang aminkan bang, supaya berhasil. Tidak, jangan. Aduh. Ini tutup dulu ya. Mari kemari. Oke, mari kemari. Saudara, demikian perbincangan saya bersama dengan Mas Kakak Ari Keriting dan juga Kakak Mamat. Semoga apa yang kami perbincangkan hari ini bisa bermanfaat. Tertawalah, tapi habis tertawa ingatlah bahwa apa yang kami bicarakan di sini setidaknya bisa memberikan sedikit inspirasi untuk memberikan gerakan kebaikan untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya tutupan terkeren. Biasa kita kacau.